Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, di antara perkara yang paling banyak disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah masalah tauhid. Berulang-ulang pada setiap surah Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan akidah yang benar, mentauhidkan Allah, mengesakannya, membersihkannya dari segala sifat yang kurang. Bahkan Rasulullah SAW 13 tahun pertama dalam dakwahnya yang dikuatkan, dihunjamkan di dalam hati setiap umatnya atau para sahabatnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan tauhidnya itu sehingga bersih dari segala hal-hal yang menodai, dari bentuk syirikat dan keyakinan-keyakinan salah. Oleh karena itu kita saksikan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah yang paling kita hafal semuanya, yaitu dalam surat Al-Ikhlas, Allah katakan kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, yang sama atau mirip dengannya. Kemudian juga Allah mengatakan di dalam surah Maryam dengan nada yang mirip-mirip dengan ini banyak di dalam Al-Quran. Allah katakan wa qalu takhadar rahman walada, mereka mengatakan bahwasanya Tuhan yang Maha Pengasih itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an iddah, betul-betul sungguh kalian telah mengatakan atau mendatangkan sesuatu yang sangat besar sekali. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, hampir saja langit itu hancur lebur, bumi terbelah dan gunung-gunung berantakan. Anda'au lirrahmani walada, kalian mendakwakan atau mengatakan bahwasanya Tuhan yang Maha Pengasih itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, tidak pantas bagi Tuhan yang Maha Pengasih itu mengangkat atau mengambil makhluknya menjadi anak. Ini Allah sucikan dirinya bahwasanya dia tidak mempunyai anak secara biologis, juga tidak pernah mengangkat makhluknya dijadikan sebagai atau dianggap sebagai anak. Kemudian dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya, atau kita sebut dengan mentasbih, ya. Subhanallah, Maha suci Allah dari segala syirikat, dari punya anak, dari punya istri. Itulah makna dari tasbih, pensucian Allah dari syirikat. Kemudian kita mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan, dari kelemahan, dari tidur, dari lalai, yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 55, atau yang kita sebut dengan ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah itu tidak pernah disentuh oleh kelalaian dan tidur. Itulah sifat Allah yang kita sebut dengan Kudus, Maha Suci dari segala sifat kurang. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, lalu dengan banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang pensucian Allah dari syirikat dan sifat kurang itu, sehingga ini yang pertama sekali dan mesti dimiliki oleh setiap hamba. Apakah Allah Subhanahu wa taala khawatir atau takut pula bahwasanya dia akan menjadi kurang dengan sifat memperserikatkan yang dilakukan oleh hambanya itu? Apakah kalau kita menyembah selain Allah, Allah akan berkurang kesuciannya? Atau kita menganggap bahwasanya Allah bersifat lemah, Allah akan menjadi lemah? Sekali-kali tidak.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, dia mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, andaikan seluruh kalian dari awal sampai akhir, manusia dan jin, semuanya berada di sifat mereka itu di hati orang yang paling durjana di antara kalian, atau semua manusia ini, jin dan manusianya, hatinya itu seperti hati iblis seluruhnya, kemudian mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah walaupun secuil. Terus apa gunanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita untuk menyembah selainnya, meyakini bahwasanya dia itu kurang? Apakah akan mengurangi kekuasaan Allah? Tidak sama sekali. Semuanya itu akan berpulang kepada diri kita, kepada kita semuanya, kepada makhluknya ini. Kalau kita mempunyai keyakinan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah atau kesucian Allah, tetapi justru akan menghancurkan diri kita, akan merusak diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bisa kita lihat orang yang dia mentauhidkan Allah dengan murni, pada pagi hari dan sore hari atau sepanjang hari dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan tawakal, hidupnya penuh dengan keoptimisan, dan yang dia lakukan setiap hari atau setiap saat itu tidak akan keluar dari akal sehat. Tetapi kalau mereka mempunyai tauhid yang rusak, tidak murni keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat manusia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka justru mengadakan sesajen di pagi hari. Ada di antara mereka yang percaya dengan perkataan dukun, maka dipagarilah rumahnya dengan darah ayam, kuku ayam, patu ayam, entah apa gunanya. Kemudian mengadakan sesajen di depan pohon-pohon besar, mengadakan sesajen kepada laut, kepada gunung. Kenapa? Karena keyakinannya salah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita cukup dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk yang telah Dia ciptakan. Kita cuma meminta kepada Allah satu-satunya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau manusia rusak akidahnya, apapun bisa dia jadikan sebagai Tuhan. Ketika manusia yang beriman kepada Allah di pagi hari menyembelih sapi, setelah itu dia makan daging sapi dengan enak, dibikin rendang, sate, gulai dan macam-macam. Tetapi mereka yang keyakinannya rusak kepada Allah Subhanahu wa taala, justru di pagi hari mereka bersihkan sapi, setelah itu mereka minta keberkahan, dia sembah sapi itu. Bagaimana menurut akal sehat manusia? Oleh karena itu, orang yang akidahnya rusak lebih gawat daripada orang gila atau orang idiot sekalipun. Makanya Allah tidak inginkan hambanya menjadi orang-orang yang rusak tersebut. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alam ini diciptakan untuk kemakmuran dan kenikmatan bagi manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan apa yang ada di bumi ini seluruhnya untuk kalian. Maka kita disuruh untuk menikmati dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, bukan malah kita sembah dan kita sujud kepadanya dan kita agungkan. Manusia yang beriman kepada Allah dijadikan ciptaan Allah yang lain-lainnya, sesama makhluk ini, untuk kenikmatannya, karena memang untuk itu diciptakan oleh Allah. Tetapi bagi mereka yang mempunyai keyakinan yang salah, akalnya pun ikut menjadi tidak benar. Dia agungkan ciptaan-ciptaan Allah tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah dulu ketika sahabat Rasulullah sudah beriman. Apa katanya? Amat lucu dan aneh apa yang kami lakukan dahulu. Ketika kami menyembah batu, kemudian kami temukan batu yang lebih bagus daripada sesembahan kami, kami ganti Tuhan kami.
Kalau kami tidak mendapatkan batu yang bagus, maka kami tumpuk pasir, kemudian kami sirami dengan susu kambing, kemudian kami tawaf di sekitarnya, dan kami memohon kepada Tuhan yang kami bikin ini kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan. Atau di lain kali mereka bikin Tuhannya dari adonan tepung atau korma yang disusun-susun seperti hantu begitu. Kemudian mereka tawaf di sekitarnya. Ketika perut mereka lapar, kemudian mereka makan. Luar biasa kegilaan dan kebodohan bagi mereka yang akalnya rusak, yang akidahnya rusak, sehingga juga mengakibatkan kepada akalnya tidak berfungsi dengan baik. Makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi kenikmatan bagi mereka, penunjang kehidupannya, justru dijadikan sebagai Tuhan sesembahannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah tujuannya kita diperintahkan untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita tidak rusak, akal kita tidak melenceng dari kebenaran. Yang seharusnya diagungkan, itulah yang diagungkan, bukan kita justru mengagungkan sesuatu yang seharusnya kita jadikan sebagai penunjang bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, bagi mereka yang menyadari hal ini, maka tiadalah pujian atau tiadalah ucapan yang pantas dia ucapkan melainkan alhamdulillah ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami nikmat keislaman ini, sehingga kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di tengah-tengah makhluknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.